Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli tomat, beli jambu. Cakep. Bu, lihat baju baru. Ya, punya nggak baju baru? Ibu, ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rupanya ibu-ibu sekarang mukanya kelihatannya seneng banget. Tahu dari mana? Itu dari mukanya itu tuh lihat. Iya. Merah. Gimana lebarannya? Ini baju baru semua. Kita samaan dong. Oh, so sweet. Kok samaan sih bajunya? Baju baru semua. Bu, saya boleh sapa jamaah yang di rumah dulu. Ini buat jamaah yang ada di rumah, selamat lebaran juga. Mudah-mudahan pada sehat dan bisa berkumpul dengan keluarga. Amin ya robbal. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Idul Fitri. Apa bu? Sebagian ulama mengartikan atau menerjemahkan Idul Fitri kembali kepada kesucian. Pertanyaannya, suci dari apa? Jawabannya dua. Suci dari dosa kepada Allah, suci dari dosa kepada sesama manusia. Jadi kita dikatakan suci di hari lebaran ketika kita terbebas dari dua dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada sesama manusia. Dosa yang pertama, dosa kita kepada Allah insya Allah tuntas setelah kita puasa Ramadan. Kata Nabi apa? Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan karena Allah, maka Allah ampuni dosanya. Tuntas dosa kita dengan Allah Tapi jangan sampai karena kita punya dosa dengan sesama manusia, kita gagal menjadi orang yang kembali kepada kesucian. Makanya ketika datang bulan Ramadan, ketika datang lebaran, maka kita dianjurkan untuk saling memaaf. Ibu sering bilang entah itu di WA ataupun langsung, mohon maaf lahir batin. Itu salah satu upaya kita agar kita terbebas dari dosa dengan sesama manusia. Jadi bu, kita dikatakan menang di hari raya, dikatakan suci, kembali suci di hari raya ketika terbebas dari dosa kepada Allah, dan yang kedua dosa kepada sesama manusia. Bahkan Nabi mengatakan, man kanat indahu mazlamatun min akhihi min irdihi aw malihi falyatahallalhul yaum. Kata Nabi, kalau ibu pernah zalim sama saudara, pernah mengambil hak orang lain, pernah mengumbar keburukan orang lain, kata Nabi, buru-buru minta kehalalannya hari ini sebelum nanti disidangkan di pengadilannya Allah Subhanahu. Makanya ibu, mumpung kita masih dikasih umur, mumpung kita dikasih sehat, ketemu ama lebaran, ayo saling memaafkan satu sama. Dan ibu tahu di Ali Imran ayat 133, salah satu tanda orang yang bertakwa, wal afina anin nas, memaafkan orang lah. Kan puasa tujuannya la'allakum tattaqun, biar jadi orang yang Nah, tanda orang yang bertakwa salah satunya adalah saling memaaf. Gitu. Ibu sudah maaf-maafan dengan saudara-saudaranya? Makanya ibu tapi titip satu, jangan sampai ibu udah halal bihalal ke sana sini tapi sama suami sendiri enggak. Karena kita biasanya banyak dosanya sama suami.
Makanya kenapa kata Nabi di neraka yang paling banyak ibu-ibu, dan survei membuktikan emang di mana-mana ibu-ibu mah paling banyak. Di tempat pengajian yang paling banyak ibu, di tempat senam ibu, di mall juga ibu. Ibu-ibu. Iya. Di pasar ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Luar biasa sekali, tepuk tangan ya Bu buat Ustadz Acep ya. Sekarang siapa yang mau bertanya? Ini silakan. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Bunda Mazia. Bunda Mazia. Mazia. That's right. Mazia. Iya, Tad. Mazia kau ingat ya. Masih bisa. Dari Majelis Taklim Khazanah Kebajikan Palembang, Sumatera Selatan. Palembang. Sebelumnya saya mengucapin dulu buat Us Encep Siap. dan Bedul. Ibu Mazia. Minal aizin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Ibu. Us Encep, Iya. curhat dong. Silahkan. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Begini Ustadz, Iya, bagaimana? saya tuh tahun-tahun yang lalu bahagia sekali. Alhamdulillah. Karena di momen hari Lebaran, Idul Fitri, saya berkumpul bersama keluarga. Anak saya yang jauh pulang. Saya sih nggak punya banyak sih anak, cuma 3 Ustadz. Sudah nikah semua? Yang satu udah almarhum, terus yang kedua sudah menikah, dan yang ketiga masih di bangku kuliah. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai Iya. sekarang masih di bangku kuliah. Iya Ustaz. Nggak Oh pulang? belum, udah pulang kali libur kali ya Tad. Saya Ya, takutnya iya. masih di bangku kuliah sampai sekarang nggak lebaran ke rumah. Iya. Begini Tad, Gimana Ibu? kalau tahun-tahun sebelumnya Alhamdulillah juga saya sudah dikaruniai 1 orang cucu yang baru berumur 2 bulan. Alhamdulillah. Udah bisa apa Bu cucunya? Baru udah ketawa-ketawa sedikit. Oh, baru Ustaz. ketawa-ketawa. Iya, alhamdulillah. Udah bisa Jadi masak saya nih. senang sekali mereka pulang ke tempat saya, berkumpul, kita makan pempek, makan ketupat. Terus nanti kita bersilaturahmi kepada neneknya yang ada nun jauh di sana, yaitu di Kabupaten Empat Lawang. Empat Lawang. Rasanya bahagia sekali. Iya. Tapi kenapa ya Tad? Di tahun ini saya bersedih loh Tad, karena anak saya kan sudah menikah, tentunya sudah punya istri dan sudah punya anak bayi. Yang ada kepikiran di saya, jangan-jangan dia nggak bisa pulang. Dari hari ke hari saya tunggu belum H+1+2. Mungkin banyak sekali faktor yang menyebabkan. Yang pertama, anak bayi kan repot kalau dibawa naik kendaraan, apalagi naik kendaraan umum. Terus mungkin dia juga bersilaturahmi dulu kepada mertuanya. Mungkin juga agak lama baru ke saya. Jadi saya sedih sekali Tad. Padahal di momentum Idul Fitri ini kita kan sudah saling memaafkan ya Tad. Sudah ikhlas, ridho. Karena semuanya itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa di hati saya Ustadz, saya ada merasa kurang, ada merasa bersedih, pokoknya gundah gulana. Gimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, mungkin kalau Ustadz sudah menangkap pertanyaannya bisa langsung dijawab saja. Baik. Jadi Ibu, pertama ini buat ibu-ibu yang sudah jadi mertua
dan yang sudah menikahkan anaknya. Kang Dudu ya, termasuk Kang Dudu salah satunya. Belum. Oh belum? Anak saya masih 4 tahun. Oh salah, saya salah, ini berarti salah observasi. Kecil, Belum ya? iya, belum. Silahkan duduk Kang Dudu. Iya, Nggak apa-apa. baik. Kasihan dari tadi berdiri mulu. Nah gitu. Alhamdulillah. Ini buat ibu-ibu mertua, buat orang tua yang anaknya sudah menikah. Pertama, harus belajar ikhlas ketika anak perempuannya atau anak laki-lakinya berkeluarga. Jangan jadi orang tua, jangan jadi mertua yang selalu ngurusin kehidupan anak kita. Misal ibu punya anak perempuan, anak perempuannya nggak pulang-pulang ke ibu karena sibuk dengan suaminya, termasuk lebaran tadi. Nah ibu nggak boleh tuh jadi orang tua yang memprovokasi anak ibu, ujung-ujungnya jadi anak yang tidak patuh sama suami, jadi istri yang tidak patuh sama suami. Misalkan ibu WA, "Nak, kamu kan masih punya orang tua, kamu yakin nggak kangen sama mama?" "Oh jadi gitu, kamu lebih memilih suami kamu daripada mama." Jangan ibu. Ingat, berbakti kepada suami wajib, birrul walidain juga harus. Nah kita sebagai orang tua harus ngerti jadi orang tua. Makanya konsep hidupnya jangan pernah merasa memiliki, karena anak kita sejatinya bukan punya kita, tapi punya Allah. Itu hanya titipan dari Allah. Dan setiap kita juga di sini kan nggak bakal hidup selamanya ya Bu ya. Setiap kita adalah tamu dan setiap tamu pasti akan pulang. Anak kita titipan, suami kita titipan, harta kita juga titip. Makanya ibu ketika anaknya belum bisa pulang, belum bisa bantuin ibu, tugas kita cuma satu, doakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Maziah ya. Idul Fitri, saling memaafkan dari hati. Nah, nikmatnya saling bersilaturahmi dengan sesama di hari raya. Itu nanti tausiah yang akan dilanjutkan oleh Ustadz Encep atau Uus. Tapi sebelum Uus melanjutkan tausiahnya, saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, dari warganet atau dari netizen. Sudah ada dari @hobi denger kajian. Assalamualaikum Ustadz Encep yang manis mirip Iko Uwais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Encep yang manis yang mirip Iko Uwais. Iko Uwais. Ibu tahu Iko Uwais enggak? Tahu. Gaul banget. Tahu Kang Dudu? Iya. Bang Bedu yang maco yang mirip Jeffrey Nicole. Berharap banget. Kalau saya nggak jauh, kalau beliau. Oh bukan Jeffrey Nicole. Bukan. Jeffrey yang jualan kol. Lebih cocok situ ya. Ustadz, aku izin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya Ustadz. Mau tanya nih Ustadz, apa hukumnya nolak ajakan orang tua untuk silaturahmi? Jadi gini Ustadz, aku dipaksa sama mama pakai baju kembar. Ya Allah, emaknya beli baju lebaran upin-ipin kali ya dipaksa. Baju kembar. Baju kembar yang sekeluarga gitu tuh, yang shimmer gitu. Pas lebaran shimmer. Aku malu banget, kayaknya lebay gitu kan. Terus aku nolak. Tapi mama bilang, pokoknya kalau kamu nggak pakai baju kembar sekeluarga, nggak usah ikut ke rumah saudara. Ya udah, aku mah pilih gak usah ikut. Kamu gak usah ikut main ke rumah saudara. Ya pilih gak usah ikut. Tapi gimana ya? Apa aku dosa nggak silaturahmi, Ustadz? Gitu. Itu aja dari si @hobi denger kajian. Hobi gemar kajian. Bu. Memang hobinya ibu-ibu kan seragaman. Kapelan, betul ya, selalu kapelan. Tapi boleh saya kasih masukan nih buat ibu-ibu ketika masuk lebaran. Kan kita selalu berburu baju baru dan mewah.
Ini ada nasihat yang sangat indah dari Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Apa kata beliau? Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Lebaran itu bukan untuk orang yang bajunya baru dan mewah, tapi lebaran diperuntukkan bagi orang yang taat dan ibadahnya nambah. Laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukub, innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Lebaran bukan untuk orang yang baju dan kendaraannya baru, tapi lebaran diperuntukkan bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Nah, ibu-ibu senengnya seragaman shimmer. Kalau ibu-ibu kan seneng ya, beda dengan anak muda. Orang tua dengan anak muda itu seleranya beda. Ibu-ibu senengnya rame, ini kayak merah-merah begini kan seneng tuh. Nah, kalau anak-anak muda pasti nggak mau nih Kang Dudu yang begini-begini, yang merah. Nah, ini dari si teteh hobi, teteh apa kakang ya? Hobi dengar kajian. Ibunya ngajak seragaman shimmer, sedangkan anak sekarang, ih apaan sih mah, lebay banget, kayaknya banget gitu ya. Gimana kita sebagai anak? Punten buat anak-anak dimanapun berada. Lebaran itu setahun sekali dan belum tentu lebaran yang akan datang kita masih bareng sama orang tua kita. Itu catatannya. Terus gimana Ustadz? Boleh nggak kita berkorban perasaan untuk membahagiakan orang tua kita? Itu mah hanya karena nggak pede aja. Boleh nggak kita membahagiakan orang tua? Gimana senengnya orang tua ketika kita ngikutin kemauannya. Dulu orang tua kita, Bapak Ibu, orang tua kita, dia nggak pernah itu nuntut sama kita waktu ngandung kita kan. Perempuan kalau udah ngandung, udah hamil, yang tadinya langsing jadi gembrot. Yang tadinya mulus jadi keriput, yang tadinya cantik jadi kurang cantik. Pernah nggak ibu waktu ngandung anaknya, dasar gara-gara kamu nih aku nggak pede nih, pokoknya aku nggak mau, awas ya kalau kamu lahir. Tidak ada orang tua yang seperti itu. Maka kita sebagai anak cuman pakai shimmer doang, berkorban untuk orang. Jadi gimana? Ikutin aja orang tuanya. Kalaupun mau protes jangan begitu. Aku kagak mau pokoknya ya mah. Aku nggak bakal berangkat kalau masih pakai shimmer. Nggak gaul banget jadi orang tua. Shh, jangan. Mah boleh nggak? Kalau misalkan bajunya aku nggak shimmer. Kalau kita ngomongnya kayak gitu kata orang tua boleh sayang. Tapi kalau orang tua jangan. Kagak ikut. Kagak pakai shimmer. Kagak ikut. Kita ikutin orang tua biar bahagia. Nah, di momen lebaran tadi kita manfaatkan silaturahim. Jangan nolak orang tua berangkat seragaman pakai shimmer. Yang harus jadi catatan ketika nanti kita silaturahim ketika lebaran, pertama biar silaturahimnya jadi pahala, biar bermakna silaturahimnya, yang pertama dijaga ucapan kita ketika kita bertemu dengan saudara. Ibu-ibu titip, ini mah tiba-tiba ada anaknya yang datang, hei alhamdulillah anak perawan kita udah datang, kapan kawin? Nah, ayo. Ini Kang Duduk nih, iya. Ibu-ibu punten ya, jangan menjadikan suasana silaturahim jadi rusak. Kan bisa nanya yang lain, ya Allah anak cantik, alhamdulillah, sini sayang sini ya Allah. Jangan tiba-tiba kamu kan udah 30 tahun. Yang namanya perempuan ya, dengerin. Aku mah ya dulu nikah tuh sama om kamu umur 25, lagi sukses-suksesnya. Kamu umur 30 belum apa-apa, Bu. Yang pertama, adab ketika ibu silaturahim, jaga ucapannya, jangan sampai menyakiti hati orang. Atau yang kedua, membanding-bandingkan. Kang Duduk, membanding-bandingkan pencapaian. Jangan tidur Kang Duduk. Ini lagi ngumpul nih. Hindari ketika silaturahim membanding-bandingkan baik anak kita maupun anak orang lain.
Jangan pernah mengagung-agungkan anak kita di depan orang lain. Kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, derita apa yang mereka alami. Jadi gimana atuh Ustadz pas silaturahim? Ya udah, kata-kata yang enak aja, nanya kabar gimana, sehat atau enggak, saling mendoakan. Jangan sampai ajang silaturahim jadi ajang apa? Pameran. Tadi pamer baju, pamer emas, pamer mobil, pamer apa lagi? Pamer kerjaan. Nanti ujung-ujungnya nambah dosa lagi. Insya Allah nih ibu-ibu yang di sini lebarannya nanti kalau ke rumah saudara, jangan lupa yang ditanya apa dulu, gimana kabarnya, terus didoa biar berkah rezekinya, dan jangan sesekali nanya kapan kawin, apalagi ke anak-anak muda. Nah, nanti dibalikin sama anak muda, ibu kapan mati? Bahaya ini. Makanya ibu dijaga ucapannya, mulutmu harimau, biar jadi berkah. Silaturahimnya harus lillah, insya. Baik, sekali tepuk tangan ibu untuk Ustadz Encep. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu Ustaz, nama saya Muazzah atau biasa dipanggil Azah. Aja. Iya. Oh, biasa Azah. aja. Biasa aja. Biasa atau? aja. Betul. Saya nggak neko-neko. Iya, biasa aja. Nggak pakai dong. Biasa aja dong. Gitu. Silakan Ibu Aji. Nih Ustaz, saya mau tanya nih, mau Iya. curhat. Tapi sebetulnya temen sih, saya Nggak punya apa-apa. temen bestie. Dia cerita kalau dia itu punya suami yang suka beda-bedain tamu. Beda-bedain tamu. Iya. Padahal tamu tuh harus dimuliakan ya. Ini Nah iya beda-bedain. betul. Padahal kalau dalam Islam kan Betul. tamu harus kita muliakan kan. Tapi ini si suami ini sering membeda-bedakan tamunya. Misalkan. Contohnya gini nih, kalau tamunya yang datang orang kaya, Perlakuannya mukanya itu langsung sumringah. Nah betul. Semua makanan tuh kalau orang kaya dikeluarin semua. Apalagi kalau yang datang orang kaya mobilnya keren, wah sudah. Benar. Nah, tapi kalau yang datang itu orang yang maaf ya, miskin, orang nggak punya, itu muka langsung berubah 180 derajat. Contohnya misalkan. Contohnya nih, Misalkan datang. Saya lah. orang kaya. Orang kaya apa orang mau apa jadi nih? orang miskin takut didoain. Ya contohnya orang yang nggak punya lah ya. Orang yang punya, Jangan ya. doain ya, jangan diaminin ya. Assalamualaikum. Siapa sih? Bapak ada Bu. Nggak ada. Nah kan bapak yang terima nih. Kan ini istrinya, Oh, iya, bukan istrinya. bapaknya. Kang Dudu, ini kayaknya yang beda-bedain bukan suami. Nah apa? Istrinya. Oke. Oke, jadi kalau misalnya yang datang nih kebetulan orang nggak punya, maaf, Duduk, miskin. nggak disuruh duduk bahkan dia. Duduk sih, tapi ya Duduk. yang biasanya kan tadi kalau yang ketemu yang kaya tuh semua makanan keluarin tuh. Nah kalau yang miskin justru makanannya itu suruh diumpet-umpetin sama istrinya. Astagfirullahaladzim. Nah. Sama istrinya kan disumpetin. Enggak. Bukan. terus. Ya jadi si suami ini bilang ke istrinya, udah nggak usah dikeluarin deh makanannya, nanti habis. Soalnya kalau orang-orang miskin itu kan biasanya kelaparan, Ya Allah, makannya kurang, pasti bakal rakus banget makanannya, ngabisin makanan. Nah, itu Saya pernah ngalamin kayak gitu. Masya. Dihina Mudah-mudahan gitu enggak terus. ya, Terus, tapi terus. enggak kan? Enggak. Parahnya lagi nih, pernah nih ada tetangga katanya datang ke rumahnya, karena dia orang miskin, maaf, itu si suami pura-pura tidur, Ya. dia nggak mau nemuin, gitu. Padahal tujuannya si tetangga ini cuma mau silaturahmi, Oh, minta maaf. tapi dia udah pikirnya tuh orang nggak minta punya nih, THR, kayaknya apa. bakal minta nih ngabisin makanan saya, mungkin Aduh. seperti itu. Pertanyaannya, Bagus nih. bagaimana sikap si istri menghadapi suami seperti itu? Sikap istri. Sikap istri menghadapi suami yang memiliki sifat Jadi seperti yang itu. mau beda-bedakan adalah suaminya ya. Ya suaminya.
Kalau tadi acting. Acting. Iya. Bukan saya bukan. Saya percaya ibu adalah perempuan soleha. Amin. Lihat dong alisnya 6 harokat begitu. Wah, panjang. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Oh, ada 2? Ada 2, boleh ya? Boleh. Yang kedua nih, boleh nggak? Boleh. Yang kedua nih, karena dia melihat sikap suami yang seperti itu, kalau ada tamu membeda-bedakan tamu, akhirnya dia lebih nyaman kalau nerima tamu tanpa sepengetahuan suaminya. Oh, kadang ibu ada yang bertamu, Iya. pas suami nggak ada, walaupun bukan orang kaya, Iya. tetap ibu terima. Betul kan? Karena ibu orang sudah datang berkunjung, Iya. masa ibu nggak terima? Iya. Tapi kan itu kebaikan juga. Hanya Iya. ibu terima juga. Diterima tanpa juga sepengetahuan. tanpa sepengetahuan suami. Jadi pada Nah, saat pertanyaannya artinya, nih, maaf, pertanyaannya Apakah? apa hukumnya kalau kita menerima tamu tanpa sepengetahuan suami? Tanpa izin suami. Gitu. Oke. Walaupun mungkin tadi alasannya tadi Ya, kan, baik. karena kalau ada suaminya rese. Baik. Gitu. Oke. Mungkin hanya Suami terima siapa kasih. yang rese? Suami teman. Oh, teman. Bukan saya Ustaz. Oke, Mungkin itu hanya aja. itu saja pertanyaannya. Mohon pencerahannya Ustaz. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab langsung Ustaz. Langsung dijawab? Langsung dijawab. Oh, langsung dijawab. Iya. Baik, dari Ibu Azza dari Palembang. Serang. Cilegon. Cilegon. Emang begitu Bu, kalau orang lagi di mabuk cinta tuh suka amnesia gitu tuh. Tapi bukan sama ibu, sama istri saya di rumah. Iyalah. Semut terang-rang pergi ke kebun. Cakep. Ini orang Cilegon. Oh, Cilegon. Siap. Pertanyaan dari ibu yang pertama tentang suami yang suka milih-milih tamu. Ini sudah termasuk dalam kategori sombong. Orang sombong itu keywordnya, kata kuncinya, kata Nabi 2, batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Apa kata Nabi? Hati-hati ini buat suami ibu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Jadi buat suaminya ibu, suaminya teman ibu, Teman ya ya? mohon maaf. Buat suaminya teman ibu, hati-hati. Jangan pilih-pilih Tamu. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Manusia dibedakan bukan karena kaya miskin, ganteng kurang ganteng, kaya dan miskin, bukan. Tapi yang membedakan di hadapan Allah ketakwaan. Yang kedua, ibu gimana nerima tamu tanpa sepengetahuan? Tergantung tamunya siapa. Kalau tamunya mantan ibu nggak boleh. Kan ibu nggak bilang tadi, yang penting tamu aja kan. Apalagi tamunya bapak-bapak, misalkan Pak RT datang, hei ibu mau lebaran ke rumah. Jangan. Kalau hanya Pak RT, tamunya saudara atau tetangga, mereka satu keluarga datang ke rumah, itu gimana Ustadz? Sedangkan suami saya itu pilih-pilih, apalagi yang datang ini bukan orang kaya. Kata Nabi apa? La ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perbuatan maksiat, tidak ada ketaatan dalam perbuatan buruk. Taat itu selagi dalam perbuatan baik. Kira-kira perbuatan suaminya teman ibu ngebeda-bedain orang kaya dan miskin, apa yang nggak diterima, perbuatan baik atau tidak baik? Maka jadi seorang istri ketika itu perbuatan baik, silahkan terima tamunya, tapi tergantung tamunya siapa dulu. Kalau tamunya tadi Pak RT, mantannya, itu yang tidak boleh. Kalau saudara satu keluarga datang untuk menjaga perasaan saudara kita, karena itu bukan perbuatan maksiat, itu bukan perbuatan dosa, justru suaminya yang melakukan perbuatan tidak baik, membeda-bedakan manusia. Kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari kaya miskin. Betul. Kemudian ganteng atau tidak, hebat atau tidak. Kemuliaan seseorang dinilai dari ketakwaannya. Baik. Tepuk tangan buat Ibu Azza.
Setelah ibu aja ada ibu. Ibu-ibu, oh pas ibu-ibu. Iya. Setelah ibu aja ada ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bu Haji, silakan Bu Haji. Hah? Ibu Rohana ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada siang ini bisa bertatap muka langsung. Langsung. Ya, suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Allah. Pak Ustadz Encep. Ya, dan Betul Om sekali. Beduk Iya. yang dimuliakan oleh Allah. Dengan ibu. Saya bernama Rohana Bustami. Bustami adalah orang tua, jadi nasab tidak boleh dilupakan. That's right. Ibu Rohana Alhamdulillah. Bustami. Saya juga panjangnya Encep Syihabuddin Al Mustafa. Iya. Nasab jangan sampai dihilangkan. Ya, ya karena itu dalam hal ini kami menceritakan dulu. Silahkan Bu. Nah, saya alhamdulillah diberikan oleh Allah itu hanya anak satu tunggal melalui seksio dan tumor aneksa. Wah, ngertinya. Sehingga dalam 1,5 tahun di rumah sakit hanya punya anak satu, dan itu harus kita syukuri. Ya. Sekarang ini Ustaz, di dalam hubungannya dengan puasa dan bulan suci dan bulan hari raya nanti, anak saya itu kebetulan ikut suaminya. Ya, namanya anak sudah menikah, maka suamilah yang mempunyai kewajiban. Ya. Betul. Nah, saya sebagai orang tua, anak jauh sekali dari saya, mencari nafkah di luar negeri dengan punya anak 2 orang, satu masih sedang kuliah dan satu lagi masih SMA. Secara otomatis jadwal mereka tidak bisa sama untuk bisa mengunjungi saya. Nah, Ustaz, 3 tahun telah berlalu, saya tidak pernah dikunjungi untuk hari raya Idul Fitri. Nah, sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan anak dengan demikian pengorbanan, tapi ditelepon ya tetap dijawab, video tetap dilaksanakan, tapi tidak bertemu dan bersenggolan kulit di tangan ini untuk menyentuh anak dan cucu. Nah, dalam hal ini Ustaz, bagaimanalah pendapat Ustaz andai kata saya betul-betul memaksakan diri, ya, supaya anak saya itu bisa mendatangi saya dalam Idul Fitri ini, walaupun saya tahu sebetulnya silaturahmi itu tetap harus dijalankan, namun keberadaan lokasi yang berbeda tentu banyak mempunyai pemikiran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rohana bertanya, ya lebarannya 3 tahun sudah tidak pernah dikunjungi. Betul. Tidak ada silaturahmi secara fisik, sentuhan kulit sama kulit, salaman. Nah, apakah ini bisa mengurangi makna silaturahmi, atau ibu bertanya apakah boleh saya paksakan silaturahmi itu harus datang betul-betul secara fisik? Jadi 3 tahun ini video call. Video call. Nah, tidak ketemu langsung tapi video call aja ya. Oke, nanti dijawab ibu ya sama Ustadz Encep sama Us setelah ini. Baik jamaah, di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Rohana yang bertanya, selama 3 tahun lebaran ini dia hanya silaturahmi melalui teknologi video call aja, nggak bertemu secara fisik silaturahminya, tidak ada sentuhan kulit, salam-salaman. Nah, itu apakah boleh dan bagaimana hukumnya? Apakah silaturahmi itu harus dipaksakan untuk ketemu, bersentuhan secara fisik gitu kan? Nah, seperti itu. Silakan. Terima kasih Kang Dudu dan jamaah juga yang ada di rumah. Ibu Rohana. Saya manggil ibu maksudnya. Ibu. Pertanyaan dari Ibu Rohana tadi. Ibu Rohana,
Kata Nabi, laisal wasil bil mukafi'i walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasolaha. Esensi inti dari silaturahim itu bukan hanya sekedar tuker-tukeran rambutan sama duren, tukeran buah sama sirup, tapi inti dari silaturahim ketika hubungan terputus kita sambung. Itu esensi dari silaturahim. Ibu Rohana tadi tidak bisa bersilaturahim secara fisik sampai sentuhan tangan karena anaknya jauh di luar negeri. Gimana Ustadz? Hanya bisa lewat video call. Yang penting esensi dari silaturahimnya dapat. Saling memaafkan, saling mendoakan, saling membesarkan hatinya. Terus gimana Ustadz? Apa saya harus memaksakan? Sesuatu yang dipaksakan itu tidak. Islam itu kan tidak pernah memaksakan umatnya, pasti akan dicari jalan terbaik. Tapi kalau bisa pulang boleh pulang, tapi kalau sama sekali nggak bisa, sudah lewat video call pun sudah. Tapi esensinya tadi datang dari hati, saling memaafkan, sehingga antara ibu dan anak tidak ada lagi hal-hal yang menjadi unek-unek dalam hatinya. Ibunya ikhlas, anaknya juga ikhlas. Mudah-mudahan ibu di Ramadan yang akan datang bisa berlebaran bareng keluarga. Satu lagi ibu, ini kan kita sudah lewat Ramadan, sudah masuk lebaran. Ada nasihat yang sangat indah sekali. Apa katanya? Jangan tumpahkan air matamu ketika Ramadan pergi, karena Ramadan pasti kembali. Tapi tumpahkanlah air matamu karena takut ketika Ramadan datang kembali justru kita yang telah pergi. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Ustadz Encep. Allahu Akbar. Ustaz, udah dibagi ilmu. Ini namanya jamaah su'ul adab. Gak punya adab sama Ustadz. Katanya dari tadi bilangnya ganteng. Ganteng. Bilang ganteng dong. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Ustadz Encep. Enak ya. Ganteng terus gak mati-mati. Kayak jagoan di film ya. Oke, baik lagi Bu, tepuk tangan buat Ibu Rohana sudah dijawab pertanyaannya sama Ustaz Encep. Ustaz, sebelum diakhiri tausiahnya boleh dipimpin doa seperti biasa agar apa yang Ustaz Encep tadi sampaikan bisa ada manfaat dan keberkahan untuk kita semua, dan apa yang menjadi keinginan hajat dari seluruh jamaah yang hadir dan juga pemirsa yang ada di rumah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Silakan Ustaz. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa TV dimanapun Anda berada, mari sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita, kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna minal alimina al-amilina al-abidina al-mujahidina al-mukhlisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Di hari yang mulia ini ya Allah, jadikanlah kami benar-benar menjadi orang yang suci, suci dari dosa kepadamu dan suci dari dosa kepada sesama manusia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan di Ramadan yang akan datang
kami bisa bertemu kembali dengan bulan yang berkah, bulan yang agung, bulan yang mulia, dan kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih atas semua kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Mudah-mudahan segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami bisa mensyukuri, dan Engkau jadikan kami orang-orang yang bersyukur sehingga kami tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.